Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, sebelum kita mempelajari tentang apa itu bentuk aljabar, kita amati terlebih dahulu permasalahan berikut ini. Pada suatu pagi, sebuah toko kedatangan dua orang pembeli. Pembeli pertama membeli 3 pak biskuit dan 5 dus air mineral. Sedangkan pembeli kedua membeli 10 pak biskuit dan 2 dus air mineral. Berapa jumlah barang yang terjual di toko tersebut? Nah, dari permasalahan di atas dapat diketahui pembeli pertama membeli 3 pak biskuit dan 5 dus air mineral. Kemudian pembeli kedua membeli 10 pak biskuit dan 2 dus air mineral. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan barang yang terjual di toko tersebut. Kita tinggal jumlahkan barang yang dibeli pembeli pertama ditambah dengan barang yang dibeli pembeli kedua. Ada 3 pak biskuit ditambah 5 dus air mineral ditambah 10 pak biskuit ditambah dengan 2 dus air mineral. Jadi jumlahnya ada 13 pak biskuit ditambah dengan 7 dus air mineral. Nah, kalau soal seperti ini kita menuliskan seperti ini masih simple, masih gampang. Namun apabila barang yang terjual di toko tersebut lebih dari 5 item atau lebih dari 10 barang seperti itu, apakah kita akan menuliskannya seperti ini? Kita menuliskan pak biskuit, air mineral, kerat telur, kemudian berapa bungkus buku atau dan lain sebagainya. Apakah kita akan menuliskannya seperti itu? Dan tentu saja kalau kita menuliskannya seperti itu akan panjang sekali nanti dan itu tidak akan efektif dalam penghitungannya. Nah, untuk membuat efektif dalam menghitung, kita menggunakan yang namanya bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar itu apa sih? Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Kita pelajari contohnya. Ubahlah kalimat berikut menjadi bentuk aljabar. Buku Ronald 5 lebihnya dari buku Evan. Nah, kita akan mengubah kalimat ini menjadi bentuk aljabar. Oke, di sini yang nilainya belum diketahui dengan jelas adalah jumlah buku Evan. Kita belum tahu jumlah buku Evan berapa. Makanya di sini kita misalkan buku Evan kita misalkan dengan huruf B karena nilainya belum diketahui dengan jelas. Jadi buku Ronald dapat dinyatakan dengan, karena di sini 5 lebihnya berarti nanti buku Evan ditambah dengan 5. Ini jumlah buku Ronald. B ditambah dengan 5 atau buku Evan ditambah dengan 5. Itu jumlah buku Ronald. Kemudian untuk yang kedua, ibu membeli 5 kerat telur dan 9 kardus mie instan. Di sini nilainya yang belum diketahui dengan jelas adalah 1 kerat telur, kita belum tahu isinya ada berapa. Kemudian 1 kardus mie instan isinya ada berapa bungkus mie instan, kita juga belum tahu nilainya. Nah, karena belum tahu nilainya, kita misalkan telur itu sebagai X. Kemudian mie instan kita misalkan sebagai Y. Ini tidak harus X dan Y, bisa huruf-huruf yang lain, terserah kalian. Tapi di sini saya menggunakan huruf X dan Y. Maka barang-barang yang dibeli ibu dapat dinyatakan dengan ini 5 kerat telur, berarti nanti di sini jadi 5X ditambah dengan 9 kardus mie instan. Mie instannya Y, berarti 9Y. Nah, di sini kok ada angka, kemudian ada huruf. Nah, angka dan huruf ini apa sih maksudnya? Nah, sekarang kita pelajari yang namanya unsur-unsur bentuk aljabar. Saya kasih contoh di sini ada 2A ditambah dengan 5. Nah, di sini ada angka 2 dan ada angka 5, kemudian ada huruf A. Nah, masing-masing ini maksudnya apa sih? Kita mulai dari yang A terlebih dahulu. A itu di sini disebut dengan variabel. Variabel adalah lambang pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Biasanya nanti dilambangkan dengan huruf. Bisa huruf A, B, C, sampai Z. Bisa 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Bahkan ada yang lebih dari 3 huruf. Kemudian 2 ini disebut dengan koefisien. Koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel atau bilangan yang di depan huruf atau di depan variabel. Kemudian 5 itu disebut dengan konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak melekat pada variabel atau bilangan yang tidak ada hurufnya. Nah, agar lebih paham lagi, kita lihat contohnya di sini. Tentukan koefisien dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Yang pertama ada 4M ditambah dengan 10.
kita tentukan yang pertama variabel. Variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf. Nah, di sini 4M ditambah 10, yang huruf berarti adalah M atau variabelnya M. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel. Bilangan yang melekat pada variabel atau bilangan yang ada di depan variabel. Variabelnya tadi M, berarti bilangan yang ada di depan M, yaitu 4. Kemudian konstanta. Konstanta adalah bilangan yang tidak melekat pada variabel. Bilangan yang tidak ada variabelnya atau tidak ada hurufnya. Berarti di sini ada 10. Ada variabel, koefisien, konstanta. Jangan sampai terbalik. Kemudian contoh yang kedua. Ada negatif 2Y ditambah dengan 5. Variabelnya jelas. Variabel itu biasanya dilambangkan dengan huruf. Di situ negatif 2Y ditambah 5. Berarti hurufnya atau variabelnya adalah Y. Kemudian koefisien. Koefisien adalah bilangan yang melekat pada variabel atau bilangan yang ada di depan variabel. Nah, di depan variabel di sini ada bilangan 2 tapi ada tanda negatifnya. Berarti negatifnya harus diikutkan. Berarti koefisiennya adalah negatif 2. Konstanta adalah bilangan yang tidak melekat pada variabel, bilangan yang tidak ada variabelnya. Berarti di situ ada bilangan 5. Contoh yang ketiga, di sini ada 12x pangkat 2 dikurangi dengan 8. Variabel tadi bentuknya huruf, berarti di situ ada huruf x, tapi ada pangkat 2-nya, berarti kita tulis x pangkat 2. Pangkatnya juga kita harus tulis. Kemudian koefisien bilangan yang di depan variabel. Ada 12, ada angka 12, kita tulis 12. Kemudian konstanta, bilangan yang tidak ada variabelnya. Di sini ada 8, tapi tanda di depannya ada tanda negatifnya. Berarti kita tuliskan negatif 8. Oke, contoh selanjutnya ada B ditambah dengan 6. Nah, di sini variabelnya sudah jelas. Variabelnya adalah B. Kemudian koefisien bilangan di depan variabel. Bilangan di depan B. Nah, di sini tidak ada bilangan di depan B-nya. Artinya, jika tidak ada bilangan di depan variabel, maka koefisiennya adalah 1. Kenapa 1? Karena 1 dikalikan bilangan apapun, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti, kalau 1 dikalikan dengan B, hasilnya adalah B. Nah, kalau dalam bentuk aljabar, koefisien 1 itu boleh dituliskan, boleh tidak. Tapi biasanya tidak dituliskan. Kemudian konstantanya jelas, yaitu bilangan yang tidak ada variabelnya, yaitu bilangan 6. Kemudian contoh yang kelima ada negatif n pangkat 3 dikurangi dengan 9. Variabelnya jelas. Di situ yang bentuknya huruf adalah n. Tapi n di sini ada pangkat 3-nya, berarti pangkatnya tetap kita tulis. Berarti variabelnya adalah n pangkat 3. Kemudian koefisiennya. Nah, koefisien di sini tidak ada bilangan di depan variabel, tidak ada bilangan di depan huruf, adanya cuma tanda negatif. Nah, apabila di depan variabel tidak ada bilangan dan hanya ada tanda negatif, maka koefisiennya adalah negatif 1. Konstantanya jelas, yang tidak ada variabelnya. Di sini 9 ada tanda negatifnya, berarti negatif 9. Oke, sekarang ada A pangkat 2, B ditambah dengan 19. Variabelnya jelas, A pangkat 2, B. Kemudian tidak ada angka di depan variabelnya, berarti koefisiennya adalah 1, konstantanya adalah 19. Gampang ya? Kemudian yang terakhir, ada negatif 3V pangkat 2. Koefisiennya, variabelnya jelas, di sini variabelnya adalah V pangkat 2. Kemudian koefisiennya ada negatif 3. Konstantanya. Nah, di sini tidak ada konstantanya. Kalau tidak ada konstantanya dalam suatu bentuk aljabar, maka konstantanya adalah 0. Jadi nanti jangan terbalik antara bilangan 0 dan 1. Kalau tidak ada koefisien, berarti koefisiennya 1, tapi kalau tidak ada konstanta, konstantanya 0. Jangan sampai terbalik ya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang suku dalam bentuk aljabar. Nah, apa sih yang dimaksud dengan suku itu? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan atau pengurangan. Nah, banyak suku dalam bentuk aljabar. Yang pertama ada monomial atau bentuk aljabar dengan satu suku. Contohnya di sini ada 4A. Bisa 3B, bisa 5D, dan seterusnya.
Kemudian ada bentuk aljabar dengan dua suku atau binomial. Contohnya ada 2A ditambah 4B, suku pertama ada 2A, kemudian suku yang kedua ada 4B. Bisa juga dengan huruf-huruf yang lain atau bilangan-bilangan yang lain. Kemudian bentuk aljabar dengan 3 suku atau trinomial. Contohnya di sini ada 12A ditambah 8B dikurangi dengan 2C. Kemudian ada polinomial atau bentuk aljabar dengan banyak suku yang jumlah sukunya lebih dari 3. Contohnya di sini 12A tambah 8B dikurangi 2C ditambah D dikurangi 5. Bisa lebih dari ini juga. Nah, kemudian kita akan mempelajari tentang suku sejenis dan suku yang tak sejenis. Suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat variabel yang sama. Sedangkan suku yang tidak sejenis itu suku yang variabelnya berbeda. Nah, suku sejenis dan tidak sejenis ini akan digunakan pada materi berikutnya dalam menentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, kalian harus benar-benar teliti dalam menentukan suku-suku sejenis dalam bentuk aljabar ini. Nah, mari kita lihat contohnya. Tentukan suku-suku sejenis dari bentuk aljabar berikut. Di sini ada 2x ditambah dengan 5y dikurangi 10x ditambah 6y. Nah, kita kan diminta untuk mencari suku yang sejenis, berarti cari suku yang variabel dan pangkat variabelnya sama. Kita kelompokkan yang variabel atau hurufnya sama, huruf dan pangkat hurufnya sama. Yang pertama, di sini ada 2x. 2x kita cari temannya yang hurufnya x juga. Berarti di sini ada negatif 10x, berarti 2x itu sejenis dengan negatif 10x. Kemudian, sisanya ada 5y. Kita cari temannya 5y yang mana? Kita cari yang ada y-nya juga. Berarti 5y itu sejenis dengan 6y. Contoh selanjutnya, di sini ada 7x kuadrat dikurangi 3x kurangi 2 ditambah 4x dikurangi 9 ditambah 2x pangkat 2. Nah, di sini variabelnya atau hurufnya ada yang sama. Ada x, di sini juga x. Tapi, yang dimaksud suku yang sejenis adalah variabel dan pangkat variabelnya yang sama. Atau huruf dan pangkat yang ada di hurufnya sama. Yang depan di sini x-nya pangkat 2, sedangkan yang belakang sini x-nya tidak ada pangkatnya. Berarti 7x pangkat 2 dengan 3x itu tidak sejenis. Nah, sekarang tinggal kita kelompokkan yang sejenis saja. 7x pangkat 2, kita cari temannya yang ada pangkat 2x pangkat 2-nya. Berarti di sini 7x pangkat 2 sejenis dengan 2x pangkat 2. Kemudian kita ke belakang. Ada negatif 3x, kita cari temannya negatif 3x yang ada x-nya. Nah, di sini ada 4x, berarti negatif 3x sejenis dengan 4x. Lalu, ada negatif 2, di sini negatif 2 adalah sebagai konstanta. Kita cari yang konstanta juga yang tidak ada variabelnya, berarti negatif 2 itu sejenis dengan negatif 9. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah walaupun hurufnya sama, kalau pangkatnya berbeda, berarti dia tidak sejenis. Contohnya di sini tadi, 7x pangkat 2 dengan negatif 3x. Dia tidak sejenis karena pangkatnya berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke yang sedikit lebih rumit. Nah, di sini kalian bisa baca soalnya. Kemudian, hurufnya sama di sini. Tapi, yang namanya suku sejenis tadi adalah variabel dan pangkat variabelnya sama, walaupun di sini mn, di sini juga mn. Tapi kita lihat pangkatnya. Di sini m-nya berpangkat 3, n-nya berpangkat 2. Sedangkan yang di belakangnya, m-nya tidak ada pangkatnya, n-nya pangkat 2. Walaupun n-nya pangkat 2, akan tetapi dia tidak sejenis. Kenapa? Karena di sini m-nya berpangkat, sedangkan di sini m-nya tidak ada pangkatnya. Jadi, kita kelompokkan sesuai sejenisnya. Yang 4M pangkat 3, N pangkat 2, kita cari yang M-nya pangkat 3 dan N-nya pangkat 2. Berarti ada di sini. Negatif M pangkat 3, N pangkat 2. Berarti 4M pangkat 3, N pangkat 2 itu sejenis dengan negatif M pangkat 3, N pangkat 2. Kemudian, sisanya di sini ada negatif 9M, N pangkat 2. N-nya nggak ada pangkatnya. Berarti sejenis dengan yang belakang sendiri ini. Sejenis dengan 2M, N pangkat 2. Nah, dalam menentukan suku-suku yang sejenis, ini perlu kalian perhatikan tanda pangkatnya. Walaupun hurufnya sama, tapi pangkatnya berbeda, itu artinya dia bukan suku yang sejenis. Nah, ini akan
berguna pada bab berikutnya, yaitu dalam penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, ini menentukan sukses jenis, kalian harus benar-benar pahami agar nanti tidak bingung di materi selanjutnya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar!